pembelajaran adalah kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan belajar yang menyangkut sintaksis, sistem sosial, prinsip reaksi, dan sistem pendukung. Ada beberapa model pembelajaran inovatif yang dapat digunakan oleh guru, yaitu yang pertama, model inquiry training. Model ini melibatkan siswa dalam versi-versi kecil tentang jenis-jenis prosedur yang digunakan oleh para ahli untuk mengolah pengetahuan dan menghasilkan prinsip-prinsip. Model ini didasarkan pada konsepsi metode ilmiah. Model ini juga mencoba mengajarkan beberapa keterampilan dan bahasa penelitian ilmiah. Model pembelajaran latihan inquiry dikembangkan oleh seorang tokoh yang bernama Sussman. Sussman meyakini bahwa anak-anak merupakan individu yang penuh rasa ingin tahu akan segala sesuatu. Model problem-based learning. Problem-based learning adalah model pembelajaran yang berlandaskan paham konstruktivistik yang mengakomodasi keterlibatan siswa dalam belajar dan pemecahan masalah autentik. Dalam pemerolehan informasi dan pengembangan pemahaman tentang topik-topik, siswa belajar bagaimana mengkonstruksi kerangka masalah, mengorganisasikan dan menginvestigasi masalah, mengumpulkan dan menganalisis data, menyusun fakta, mengkonstruksi argumentasi mengenai pemecahan masalah, bekerja secara individual atau kolaborasi dalam pemecahan masalah. Dengan demikian, siswa didorong untuk lebih aktif terlibat dalam materi pelajaran. Model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Model pembelajaran kooperatif adalah kerangka konseptual untuk serangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Kelompok bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sistem pembelajaran kooperatif dapat didefinisikan sebagai sistem kerja atau belajar kelompok yang terstruktur di mana terdapat 5 elemen utama, yaitu saling ketergantungan positif, tanggung jawab, individu, interaksi pribadi, keterampilan kerja tim, dan proses kelompok. Model pembelajaran ekspositori. Model pembelajaran ekspositori adalah model pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi secara lisan dari seorang guru kepada sekelompok siswa agar siswa dapat menguasai materi secara optimal. Model pembelajaran ini lebih menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal atau lisan, yang dimana bisa dilakukan dengan diskusi dan ceramah kepada sekelompok peserta didik, agar peserta didik mampu untuk berpikir lebih kritis dalam menguasai materi yang dipelajari. Model pembelajaran discovery learning. Discovery merupakan prosedur pengajaran yang menekankan penemuan sampai peserta didik menyadari suatu konsep sehingga terhindar dari belajar secara verbal. Pembelajaran discovery learning adalah model pembelajaran yang mengharuskan peserta didik untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran, sehingga peserta didik dapat menemukan konsep dari setiap mata pelajaran yang akan diberikan. Metode adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan belajar mengajar, metode diperlukan oleh guru agar penggunaannya bervariasi sesuai yang ingin dicapai setelah pengajaran berakhir. Seorang guru tidak akan dapat melaksanakan tugasnya bila dia tidak menguasai satupun metode mengajar yang dirumuskan dan dikemukakan oleh para ahli psikologi dan pendidikan. Selanjutnya mari kita simak beberapa metode. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah ialah sebuah metode belajar di mana guru memberikan informasi berupa ilmu pengetahuan kepada peserta didik, di mana pada umumnya peserta didik mengikuti proses pembelajaran secara pasif. Dapat dikatakan metode ini juga lebih praktis dalam menyampaikan dan juga bisa divariasikan dengan metode lain dengan melihat setiap kemampuan mental, kognitif, dan peserta didik. Berikutnya, metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan metode yang mendemonstrasikan suatu benda konkret kepada peserta didik untuk menunjang suatu pembelajaran. Demonstrasi merupakan memperlihatkan suatu benda konkret kepada peserta didik. Karena itu, demonstrasi dapat dibagi dua tujuan.
yaitu demonstrasi proses dan demonstrasi hasil dari suatu diadakannya peragaan benda pada suatu proses. Biasanya setelah didemonstrasikan akan ada uji coba praktis sendiri pada peserta didik dalam melakukan demonstrasi suatu benda. Selanjutnya, metode diskusi. Metode diskusi merupakan metode yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah, menjawab pertanyaan, menambah dan memahami pengetahuan peserta didik, serta membuat keputusan. Diskusi juga dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu diskusi kelompok kecil dan diskusi kelas yang melibatkan sesama peserta didik di dalam kelas, baik dipimpin langsung oleh gurunya atau dilaksanakan oleh seorang atau beberapa pemimpin diskusi yang dipilih langsung peserta didik. Berikut metode simulasi. Metode simulasi adalah metode pembelajaran dengan menyajikan proses kegiatan belajar menggunakan situasi lingkungan yang menyerupai keadaan yang sesungguhnya untuk memahami tentang konsep, prinsip atau keterampilan tertentu. Metode ini dapat mengubah situasi yang nyata ke dalam kegiatan belajar baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Untuk melakukan praktik situasi yang sesungguhnya, beberapa metode pembelajaran yang termasuk dalam metode simulasi antara lain games, permainan, role playing atau bermain peran dan sandiwara drama. Berikutnya metode eksperimen. Metode eksperimen atau praktikum merupakan pemberian tugas kepada semua peserta didik untuk menyelesaikan suatu masalah dengan berpraktik dan menggunakan instrumen tertentu. Metode eksperimen adalah cara sistematis untuk menguji hipotesis dengan mengendalikan variabel dalam kondisi yang terkontrol. Metode ini sering digunakan dalam sains untuk menemukan hubungan sebab akibat. Selanjutnya, metode proyek. Metode proyek adalah pemberian tugas kepada semua peserta didik untuk memilih, merancang, dan memimpin pikiran serta pekerjaan yang dikerjakan secara individual atau kelompok. Siswa dituntut untuk mengamati, membaca, dan meneliti. Kemudian siswa diminta membuat laporan dari tugas yang diberikan kepadanya dalam bentuk makalah. Metode ini bertujuan membentuk analisis masing-masing siswa. Selanjutnya, metode studi kasus. Metode studi kasus berorientasi dalam bentuk perihal, permasalahan, kejadian, atau situasi-situasi tertentu. Metode ini digunakan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan mendapatkan persepsi baru dari suatu konsep dan masalah, di mana metode ini untuk peserta didik yang mempunyai latar belakang pengetahuan yang cukup. Kesulitan metode ini yaitu mengembangkan kasus sangat mahal. Selanjutnya, pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran itu sendiri merupakan suatu pandangan guru terhadap siswa dalam menilai, menentukan sikap dan perbuatan yang dihadapi dengan harapan dapat memecahkan masalah dalam mengelola kelas yang nyaman dan menyenangkan dalam proses pembelajaran. Terdapat dua jenis pendekatan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu 1. Pendekatan pembelajaran berorientasi pada guru atau teacher-centered approach. Pendekatan pembelajaran berorientasi pada guru adalah pendekatan yang menempatkan siswa sebagai objek dalam belajar dan kegiatan belajar yang bersifat klasik. Pendekatan yang berorientasi pada guru menggunakan sistem pembelajaran konvensional di mana hampir seluruh kegiatan pembelajaran dikendalikan oleh guru. Pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru memiliki ciri bahwa manajemen dan pengolahan pembelajaran ditentukan sepenuhnya oleh guru. Peran siswa dalam pendekatan ini hanya melakukan aktivitas sesuai dengan petunjuk guru. Yang kedua, pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada siswa atau student-centered approach. Pendekatan pembelajaran berorientasi pada siswa adalah pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai objek belajar dan kegiatan belajar bersifat modern. Pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada siswa, manajemen dan pengolahannya ditentukan oleh siswa. Pada pendekatan ini, siswa memiliki kesempatan yang terbuka untuk melakukan kreativitas dan pengembangan potensinya melalui aktivitas secara langsung sesuai dengan minat dan keinginannya. Pada pendekatan ini, guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing sehingga kegiatan belajar siswa menjadi lebih terarah.